Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya bisa mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya. Yang terhormat Ibu Astri Krisnawati selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah, saya Ade Lutfia Nurfawas, NPM 14011844099, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Bank dengan menggunakan metode RGCE atau Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital. Studi pada Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera periode 2016 hingga 2020. Berikut ini adalah outline presentation yang akan menjadi roadmap atau alur presentasi saya, meliputi objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, karakteristik penelitian, operasional variabel, dan teknik analisis data. Gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah BPD di Pulau Sumatera yang terdaftar pada OJK tahun 2016 hingga 2020. Meliputi 8 bank yaitu BPD Jambi, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Barat, BPD Riau dan Kepulauan Riau, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, BPD Lampung, BPD Aceh Syariah, dan BPD Bengkulu. Adapun tujuan BPD adalah memajukan, mendorong, dan mengembangkan pertumbuhan daerah serta pertumbuhan ekonomi, dan diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat khususnya di daerah tempat bank tersebut didirikan. Latar belakang. Secara singkat, bank merupakan penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah bank, maka akan mengakibatkan peningkatan daya saing antar perusahaan, sehingga mengharuskan bank untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat mempertahankan eksistensinya, karena dengan kinerja perusahaan yang baik akan memperlihatkan bahwa bank tersebut sehat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan DPD Perbankan Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020. DPK merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito tabungan, dan atau bentuk lainnya. Seiring dengan peningkatan DPK, total aset BPD di Indonesia juga mengalami perkembangan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Maka untuk mempertahankan situasi ini, diperlukan analisis penilaian tingkat kesehatan yang sesuai dengan PBI tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum nomor 13/1/PBI 2011 pasal 6 menggunakan metode RGCE, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penilaian tingkat kesehatan bank pada BPD di Pulau Sumatera ditinjau dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital pada tahun 2016 hingga 2020, bagaimana penilaian komposit tingkat kesehatan bank pada BPD di Pulau Sumatera ditinjau dari aspek RGEC pada tahun 2016 hingga 2020, dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank pada BPD di Pulau Sumatera ditinjau dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital pada tahun 2016 sampai 2020. Dan yang kedua, untuk mengetahui penilaian komposit tingkat kesehatan bank pada BPD di Pulau Sumatera ditinjau dari aspek RGEC pada tahun 2016 hingga 2020. Manfaat penelitian terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Pada aspek teoritis, di hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang perbankan tentang penilaian kesehatan bank dan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan, dan diharapkan dapat menjadi referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Pada aspek praktis, yaitu bagi bank pembangunan daerah di Pulau Sumatera, diharapkan dapat berguna sebagai masukan kepada BPD. Bagi masyarakat diharapkan dapat berguna sebagai informasi dalam memilih perbankan. Bagi pemerintah diharapkan dapat berguna sebagai masukan terhadap bank pemerintah daerah yang terkait. Tinjauan pustaka.
Menurut UU RI, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, bank merupakan badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis-jenis bank menurut Ismail, fungsi bank menurut Ismail adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dari masyarakat, pelayanan jasa perbankan. Tinjauan pustaka pada laporan keuangan adalah menurut Rengganis dan kawan-kawan pada tahun 2020, yaitu merupakan laporan keuangan adalah sebuah informasi kuantitatif berupa laporan tertulis yang menggambarkan keadaan keuangan, perubahan-perubahannya, hasil yang dicapai pada periode tertentu. Dan tujuannya adalah untuk menggambarkan informasi keuangan sebuah perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Pada kesehatan bank, menurut Rona dan Toto pada tahun 2018 merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dan penilaian tingkat kesehatan bank ini menggunakan metode RGCE sesuai dengan PBI nomor 13-1-PBI-2011. Dengan variabel risk profile yaitu menggunakan risiko kredit atau risiko akibat gagalnya debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank dengan menggunakan rasio NPL. Yang kedua, risk profile dengan risiko likuiditas atau risiko akibat ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya gangguan pasar yang parah menggunakan rasio LDR. Yang kedua itu ada GCG menggunakan self assessment. GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Yang ketiga ada earning atau evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan, rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Menggunakan rasio ROA, rasio NIM, dan rasio BOPO. Dan yang terakhir adalah capital atau evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Menggunakan rasio CAR. Selanjutnya ada penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Berdasarkan surat edaran PBI nomor 13/24/DPNP tahun 2011, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. Peringkat komposit terbagi menjadi 5 peringkat dengan predikat sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Kerangka pemikiran. Yang pertama itu adalah BPD di Pulau Sumatera dengan menggunakan laporan keuangan lalu dianalisis tingkat kesehatannya menggunakan metode RGCE yang terbagi menjadi risk profile dengan rasio NPL dan LDR, good corporate governance dengan self-assessment bank, earning dengan ROA, rasio ROA, NIM, dan BOPO, capital dengan rasio CAR. Lalu ditinjau apakah sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, ataupun tidak sehat. Karakteristik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan pengetahuan dan yang berbentuk angka. Menggunakan tujuan deskriptif karena akan menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari yang diperoleh. Menggunakan paradigma positivisme karena menurut Sugiono pada tahun 2013 halaman 8, metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang menggunakan filsafat positivisme atau sebab akibat. Dan berdasarkan unit analisis adalah organisasi karena menggunakan perusahaan perbankan. Dan berdasarkan keterlibatan peneliti adalah minimal
karena hanya mengumpulkan data, menganalisis data, dan tidak melakukan intervensi data karena peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan sumber data sehingga data yang digunakan adalah data yang terdaftar pada OJK. Berdasarkan waktu penelitian, merupakan data panel karena terdiri atas beberapa objek dan dalam beberapa periode waktu. Berdasarkan pendekatan terhadap pengembangan teori deduktif karena menunjukkan bahwa pemikiran yang dikembangkan pada penelitian didasarkan pada pola yang umum ke yang spesifik. Operasional variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan dependen. Pada variabel independen ada rasio NPL, LDR, self-assessment, ROA, NIM, dan BOPO, dan juga rasio CHAR. Pada variabel dependen adalah tingkat kesehatan BPD di Pulau Sumatera. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Populasi pada penelitian ini adalah BPD yang terdaftar pada OJK dari periode 2016 hingga 2020. Maka sampel penelitian merupakan BPD yang terdaftar pada OJK di Pulau Sumatera, yaitu BPD Jambi, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Barat, BPD Riau dan Kepulauan Riau, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, BPD Lampung, Bank Aceh Syariah, dan Bank Aceh dan Bank Bengkulu. Pengumpulan data menggunakan dua teknik, yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama menggunakan model RGCE dengan faktor-faktor NPL dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama, rasio NPL. Cara mencari rasio NPL adalah kredit bermasalah dibagi dengan total kredit lalu dikalikan dengan 100% hingga menghasilkan nilai yang dapat diurutkan sesuai peringkat yang tersedia pada tabel. Begitu juga dengan rasio LDR. Cara mencarinya adalah dengan total kredit dibagi dengan dana pihak ketiga dikalikan dengan 100%. Lalu hasilnya diurutkan sesuai dengan peringkat yang tersedia pada tabel. Selanjutnya GCG merupakan data yang diambil dari hasil self-assessment bank melalui website masing-masing bank. Lalu dilihat nilainya dan diurutkan sesuai dengan nilai dan peringkat yang tertera pada tabel. Selanjutnya rasio ROA, cara mencarinya adalah laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset dikali dengan 100% dan dapat didapatkan nilai sehingga bisa diurutkan dengan peringkat yang tertera di tabel. Selanjutnya, rasio NIM, cara mencarinya adalah pendapatan bunga bersih per total aktiva produktif dikali dengan 100%. Hasilnya bisa diurutkan sesuai dengan peringkat yang tertera pada tabel di bawahnya. Selanjutnya rasio BOPO, cara mencarinya adalah beban operasional per pendapatan operasional dikalikan dengan 100%, maka hasilnya bisa diperingkatkan dengan sesuai tabel yang ada di bawah. Ya, dan yang terakhir pada model RGCE adalah rasio CHAR. Cara mencarinya adalah modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR dikalikan dengan 100% dan hasilnya dapat diperingkatkan sesuai dengan tabel yang ada di bawah. Dan yang terakhir adalah penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Cara mencarinya adalah total nilai komposit dibagi total nilai keseluruhan komposit dikali dengan 100%. Maka hasilnya dapat diperingkatkan dengan sesuai peringkat dan nilai komposit yang tertera di tabel di bawah. Sekian presentasi proposal metodologi penelitian saya. Terima kasih Ibu selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Saya Ade Lutfia Nurfawas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.